Perkenalkan, nama saya Ina Isnaini, guru di SD Negeri Waringin 4, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pembelajaran berbasis game digital. Seperti yang kita ketahui bahwa pemanfaatan media digital dalam pembelajaran sudah mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Hadirnya media digital ini memberikan beragam inovasi pendidikan, di mana pembelajaran konvensional yang kaku dan monoton akan digantikan dengan pembelajaran menggunakan media digital yang dianggap lebih praktis, fleksibel, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, siswa akan diajak untuk melakukan simulasi merangkai rangkaian listrik sederhana menggunakan simulator online yang bisa digunakan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Untuk mengoperasikannya, para siswa dapat memilih komponen yang akan disusun ke dalam papan kerja, seperti kabel, baterai, lampu, dan saklar. Semua komponen tersebut harus disusun dengan benar, agar arus listrik dapat mengalir dengan baik dan lampu bisa menyala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi hebat. Pagi. Apa kabar siswa-siswi cerdas? Baik. Mari kita belajar materi rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, anak-anakku sekalian, seperti yel-yel yang tadi kita nyanyikan, hari ini kita akan belajar rangkaian listrik seri dan paralel. Namun, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Wira, pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum masuk pada kegiatan inti, terlebih dahulu Ibu akan sampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan yang pertama adalah dengan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dengan tepat. Anak-anakku, kalian tahu tidak kenapa kipas di kelas ini bisa bergerak dan lampu di kelas ini bisa menyala? Ada yang tahu? Iya. Tahu, Bu. Oh, Jifara tahu. Nah, sekarang coba Ibu mau dengar kamu jelaskan kenapa kipas ini bergerak dan kenapa lampu ini bisa menyala. Karena ada aliran listriknya, Bu. Selain jawaban Jifara, ada jawaban lain nggak dari teman-teman yang lainnya? Bu, karena colokin stop kontak. Nah, seperti jawaban Jifara dan Fatir, bahwa kenapa sih lampu dan kipas di kelas kita ini bisa menyala? Jawabannya sudah betul, karena ada arus listrik yang mengalir. Mengalir kemana? Nah, mengalirnya arus listrik ini membutuhkan yang namanya rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik? Nah, rangkaian listrik ini adalah susunan alat-alat yang dihubungkan ke sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Nah, pada rangkaian listrik sendiri kita membutuhkan alat-alat listrik atau komponen-komponen listrik. Apa saja sih alat-alat dan komponen listrik tersebut? Kita akan lihat satu-satu ya. Nah, yang pertama, alat listrik. Apa alat listrik? Alat listrik itu adalah alat yang hanya bisa berfungsi jika mendapatkan aliran listrik, atau biasa disebut alat-alat elektronik. Contohnya apa? Lampu, kipas, coba apa lagi? Banyak ya alat-alat elektronik di sekitar kita, di rumah, di sekolah, ya. Terus di mana lagi?
di tempat-tempat umum. Nah, alat-alat tersebut jika tidak dialiri listrik, nyala tidak? Tidak. Mereka butuh arus listrik untuk menyala. Nah, yang kedua ini penghantar listrik. Penghantar listrik itu bertugas untuk menyalurkan listrik dari sumber listrik ke alat elektronik. Tahu tidak penghantar listriknya apa? Apa? Kabel. Penghantar listriknya kabel. Nih seperti yang Ibu punya ini. Ini adalah penghantar listrik. Penghantar listrik harus bersifat bagaimana? Konduktor, supaya arus listriknya bisa mengalir. Kemudian komponen ketiga itu saklar. Saklar ini tugasnya adalah memutus dan menghubungkan arus listrik. Bendanya seperti apa? Kalian sudah pernah lihat di rumah-rumah. Kemudian yang keempat itu adalah sumber listrik. Nah, sumber listrik ini adalah alat yang dapat menghasilkan listrik. Contohnya apa? Ya, contohnya baterai. Tahu baterai bentuknya? Tahu. Ya, seperti ini ya bentuknya ya. Ini adalah baterai. Pada rangkaian listrik sederhana, kita membutuhkan keempat alat ini. Ya, yang pertama alat listrik. Contohnya ini. Apa? Lampu. Yang kedua penghantar listrik. Apa? Kabel. Yang ketiga saklar. Nah, seperti ini saklar ya. Dan yang terakhir adalah sumber listrik. Kemudian ini adalah jenis rangkaian listrik berdasarkan susunannya. Yang pertama ada apa ini? Rangkaian seri. Yang kedua apa? Yang kedua paralel. Yang ketiga apa? Campuran. Ada yang bisa membedakan dari ketiga rangkaian listrik ini? Wira bisa? Fatir bisa? Coba Wira jawab. Kalau rangkaian seri kabel yang digunakannya sedikit, kalau paralel sama campuran banyak. Nah, selain tadi Wira, ada yang bisa lagi tidak membedakan ketiga jenis rangkaian listrik ini? Cung? Jifara lagi. Oh, Patir. Kalau seri satu rangkaian, kalau paralel berkala. Selain Wira dan Fatir, ada lagi tidak jawaban yang lain? Jifara, ya. Jika rangkaian seri disusun secara berderet, rangkaian paralel disusun secara berbaris, dan rangkaian campuran disusun secara berderet dan berbaris. Nah, betul sekali. Jawaban yang paling komplit adalah jawaban Jifara. Perbedaannya terlihat dari posisi kabel dan lampu. Disusun secara sejajar, ini adalah rangkaian seri. Sedangkan rangkaian paralel seperti apa, Jifara? Berderet. Nah, untuk yang campuran, ini namanya aja campuran. Berarti campuran antara seri dan paralel. Ada yang sejajar dan ada yang berderet. Nah, yang paralel ini disimbolkan dengan kabel yang berwarna biru. Sedangkan seri disimbolkan dengan kabel yang berwarna merah. Ada yang mau tidak kalau Ibu ajarkan gimana ya cara merangkai listrik seperti ini? Oh? Nah, Ibu akan ajarkan kalian cara menyusun rangkaian listrik ini tapi melalui simulator. Apa sih simulator? Simulator itu alat untuk memperagakan, akan tetapi tidak sesungguhnya, tidak benar-benar kalian lakukan, hanya untuk memperagakan. Perhatikan ya. Nah, ini adalah simulator untuk kalian bermain rangkaian listrik. Mau seri dulu atau paralel dulu? Seri apa paralel? Oke, seri dulu ya, yang mudah.
Tapi kalian harus kenal dulu alat-alatnya. Ini melambangkan kabel. Yang ini gambar apa? Baterai. Ini melambangkan baterai. Yang ini? Lampu. Yang ini? Apa? Saklar atau stop kontak. Mau kelompok mana dulu yang maju ke depan? Mau. Nanti setelah kalian bermain ini, setelah lampunya benar-benar menyala, silakan kalian merangkai listrik yang sesungguhnya, tapi yang sederhana ya. Coba kelompok 1 dulu yang maju. Buatkan rangkaian listrik seri. Ya, semua maju. Sebelah sini satu nih. Ada alat-alatnya. Kita jadi bisa menulis dan membaca karena siapa. Kita jadi tahu beraneka bidang ilmu dari siapa. Kita jadi pintar dibimbing Pak Guru. Kita jadi pandai dibimbing Bu Guru. Guru berberita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Ya, udah ya, menyala ya. Nah, kalau udah menyala seperti ini berarti rangkaian listriknya sudah benar menyusunnya ya. Rangkaian listrik seri hanya sejajar, hanya satu rangkaian, tidak bercabang ya. Sekarang supaya kalian lebih lagi memahami apa yang Ibu sampaikan, kalian akan melakukan percobaan, melakukan eksperimen merangkai rangkaian listrik seri dan paralel ya. Alat dan bahannya akan Ibu bagikan setiap kelompok. Tolong susun rangkaian listrik seri dan juga paralel ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Paham merangkai listrik seperti ini? Baik, untuk kelompok 1 silakan maju, ambil alat peraganya, alat praktiknya. Kabelnya, apakah satu rangkaian ataukah bercabang? Bercabang ya, perhatikan. Lihat di sini ada cabangnya, ada cabang, 2 cabang yang mereka buat. Baik, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Agar kalian selamat di perjalanan pulang, marilah kita sejenak berdoa terlebih dahulu. Silakan Mira pimpin doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum